Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 23 Januari ini merupakan bagian pendalaman dari judul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Berikut ini kutipan disadur dari tulisan Ellen G. White dalam manuskrip 36 dari Sekolah Sabat Easy Reading. Kita harus menjadi murid Yesus. Apa yang akan kita pelajari dari Juru Selamat kita? Akankah Juru Selamat mengajari hati kita untuk dipenuhi dengan kesombongan? Akankah kita belajar bahwa kita hebat dan lebih baik daripada orang lain? Tentu saja tidak. Semakin banyak Yesus mengajari kita, semakin kita akan mengosongkan hati kita dari segala kesombongan. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita tahu segala sesuatu yang layak diketahui. Tuhan memberi kita keterampilan dan talenta. Apa cara terbaik untuk menggunakan keterampilan dan talenta ini untuk Tuhan? Ketika Yesus mengubah kita dan memberi kita tubuh yang akan hidup selamanya, kita tidak akan melupakan hal-hal baik yang akan kita pelajari dalam hidup ini. Kita akan membawa pengetahuan ini bersama kita ke surga. Di sana, kita akan hidup selamanya bersama Yesus. Kita akan mempelajari tentang Yesus dan karyanya sebagai Juru Selamat kita selamanya. Berikut ini bagian penerapan dari penuntun guru. Tidak ada yang lebih mengancam kesehatan komunitas orang percaya selain kurangnya persatuan. Itulah sebabnya Paulus sangat khawatir tentang hal itu dan menjelaskan bahwa hidup dalam persatuan bukan hanya kebajikan Kristen, tetapi juga perintah. Yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 2 dikatakan, "Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dan di dalam Filipi 2 ayat 4, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Yesus adalah teladan utama kita dalam memperhatikan kepentingan orang lain. Yesus menjadi miskin agar melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Ditulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dengan demikian, seruan Paulus kepada kita dan para pembacanya untuk mengembangkan cara berpikir seperti Kristus. Kita harus mengikuti jejak Yesus, mempraktekkan kerendahan hati dan penurutan kepada Allah. Meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami sejauh mana kerendahan hati Kristus dalam menjadi manusia, kita cukup mengetahui untuk kita hidup dalam persatuan satu sama lain. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran.
Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.